Kamera, rolling, action! Hai Susunian, welcome back to Tucson Generation Podcast. Seperti biasa ya, bersama dengan Cidung sini. Semoga kalian gak bosan-bosan ya ngeliat Cidung di YouTube. Dan kali ini seperti biasa, Cidung bakal bawain podcast yang pastinya kita bakal sharing-sharing dengan teman-teman yang pastinya kecil-kecil abis dan pasti masih muda dong. Dan kita bakal sharing-sharing tentang kebaikan teman Tuhan. Tapi sebelumnya, Cidung ingin lagi sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe kita, ditekan tombolnya sebelah kanan yang warna merah, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Biar setiap kali kita upload, kalian bisa dapat notifikasi dan langsung nonton kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @tucson_banten. Nah, kali ini kalian penasaran gak sih, Cidung bakal ngobrol sama siapa? Kali ini pokoknya rame banget deh, pastinya pecah banget kali ini. Dan Cidung sudah kedatangan teman-teman dari GPD Pasar Kemis. Hai! Tadi dari Pasar Kemis kesini berapa lama? Ada 45 menit. 45 menit, jauh banget tuh. Tapi sebelum kita tanya-tanya sama mereka, kan ada pepatah namanya tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu berarti biar sayang dalam kasih Kristus. Bukan yang macam-macam ya. Dimulai dari siapa dulu ya? Dimulai dari yang dari baju pink dulu deh kenalan. Oke. Salam semuanya, kenalin nama saya Christian Ardiansa dari GPD Pasar Kemis tentunya. Oke. Selanjutnya, Ya. Halo, kenalin aku Nita Nurbeti dari GPDI Pasar Kemis. selanjutnya kakak. Salam, nama saya Abed Irawan dari GPD Pasar Kemis. Yang terakhir, Shalom, nama saya Farid Noel Pratama dari GPD Pasar Kemis. GPD Pasar Kemis. Ya pasti semuanya dari GPD Pasar Kemis. Tadi aku udah sempat kenalan. Yang kakak baju pink sebelah sini panggilannya Kak Ucok, biar lebih ramah ya. Kak Ucok. Kalau di sini panggilannya namanya Kanita. Di sini panggilannya Kak Abed. Ya. 3 serangkai, Abed Bego ya. Dan yang terakhir di sini namanya Wahyu. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi ngapain nih di masa-masa pandemi nih? Di rumah aja. Di rumah aja. Stay safe di rumah aja. Berarti kakak semua udah kerja atau ada yang masih sekolah nih? Masih sekolah. Masih sekolah berarti belajarnya di rumah. Enakan belajar di rumah atau belajar di sekolah? Di sekolah. Di sekolah, kenapa belajar di sekolah? Uang jajannya. Uang jajannya. Uang jajannya keluar. Terus apa lagi? Yang lebih enak? Kenapa lebih enak di sekolah? Lebih ke ada interaksi sama teman-teman. Interaksi sama teman-teman, interaksi sama doi ya berarti. belum ada masih sekolah. Berarti kamu kuliah atau masih SMA? SMA. Oh masih SMA, masih panjang sekali perjalanannya seperti itu sinian yang ada di rumah. Kalau kakak tiga ini masih kuliah atau semuanya sudah kerja semua? Kerja. Kerja, semua. kuliah. Kerja kuliah. Ada kuliah. Ada yang kuliah siapa? Saya kuliah. Kita sama kan kita kuliah. Kamu jurusan apa? Saya D3 pajak. 3 pajak, perpajakan. Iya, Berarti ngurusin duit terus berarti ya. Itu kalau ngurusin pajak itu pusing nggak sih Kak? Ya, pusing-pusing. Pusingnya kita hitung-hitung itu, tapi bukan untuk kita. Oh, bukan untuk kita ya. Kalau misalnya untuk kita namanya korupsi itu nggak boleh dong sama Iya. kita. Nggak boleh sama kita. Terus berarti selama WFH di rumah terus, enakan di rumah atau enakan di kantor? Enakan di kantor. Kantor. Enakan di kantor. Tetep. Terus kalau misalnya tadi kan udah ngomongin soal WFH, soal pekerjaan. Kalau misalnya di gereja sendiri masih ibadah offline atau udah ibadah online sekarang? Kita online. Masih Offline. offline berarti Ah, ah. nggak ke online. Kenapa nggak beralih ke online? Kita sempat ada online juga. Sempat gitu. Terus kenapa? Ada perubahan kah? Kenapa harus beralih ke offline lagi? Yang pertama mungkin ini kali ya. Kita kalau ibadah awal-awal kita tetap offline juga, online juga. Tapi gara-gara kerinduan kita, saling udah lama juga nggak ketemu teman-teman juga, saudara-saudara seiman yang lebih tepatnya ya. Jadi tetap kita ibadahnya offline, tapi protokol kesehatan tetap kita Tetap terapin. diterapin ya. Karena kayaknya kalau misalnya ibadah online tuh kurang ada fellowship-nya Iya. gitu. Jadi lebih enak ibadah offline, ketemu sama Bapak Tunggal, ketemu sama teman-teman segala macam. Nah, ngomongin gereja nih, aku pengen tanya nih pelayanan yang kalian lakukan di gereja itu apa aja sih? Aku pengen tanya mulai dari Wahyu deh. Di gereja pelayanannya apa aja? Mungkin kalau misalnya pelayanan banyak, boleh sebutin pelayanan favorit kamu apa? Saya sih main musik, Main musik apa? keyboard. Keyboard. Kalau main keyboard susah nggak sih? Enggak. Easy lah ya. Selain main keyboard, pelayanan apa lagi? Nggak ada, berarti cuma pemain musik kan. Keren. Kalau misalnya Kak Abed,
Kalau saya Pak, WR. WL. Karena tampangnya tampang lucu gitu ya. Cocoknya jadi pembawa acara pas jadi WL. Tangan dulu dong buat Kabel. Kalau Kak Ucok, pelayanan di gereja semua, pelayanan apa aja? Puji Tuhan saya pemain keyboard juga. Pemain keyboard juga. Jadi rolling lah. Oh, Ganti-gantian. rolling. Oke. Jadi cuma main keyboard aja atau ada pelayanan lain? Keyboard. Tapi kalau ada MC kekosongan, siap. Oh siap. Kayaknya cocok deh kalau jadi MC sama Kak Abed. Soalnya sama-sama lucu gitu kan. Teman-teman kalau ada acara butuh MC, Iya. GPDI Pasar Kamis, siap. Siap. Kalau terakhir nih Kanita, Iya. pelayanan di gereja sebenarnya apa? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, ada semua di rumah. Terus kalau misalnya sekolah minggu juga offline, nggak online. Offline juga. Offline juga. Di sana dedeknya ada berapa banyak? Oh, kita masih kecil sih. Oh, kecil. Masih ya belum terlalu banyak. Tapi puji Tuhan, jadi dedeknya terberkati lah ya. Puji Tuhan. Nah, aku pengen nanya nih, soal aku di sini ada yang masih teens, nggak ada paling ya, nggak ada yang teens kan ya, semuanya pasti youth lah, udah SMA. Aku pengen tanya nih sebenarnya, kita kan mau bahas soal improvement nih. Dari tadi kan kita udah ngobrolin pelayanan, udah ngomongin gereja. Aku pengen tanya, kalian udah masuk ke ibadah youth GPD Pasar Kamis itu udah dari umur berapa? Mulai dari paling muda dulu deh. Saya dari 13. Dari 13 tahun berarti. Dari umur 13 tahun berarti itu kelas berapa ya? Satu SMP ya? Satu SMP udah masuk ke youth atau masuk ke GPD Pasar Kamisnya? Masuk ke youth. Oh masuk ke youth SMP. Aku sih SMP masih ikutan aja loh, guys. Aku tuh masuk youth itu umur 17 tahun. Kalau kakak di sini masuk youth-nya umur berapa? Sama sih, paling 14 tahun. Oh 14 tahun. Muda sekali ya mereka sudah menjadi pemuda ya. Saya masih remaja gitu kan. Dan aku pengen tanya sih kayak selama di GPD Pasar Kamis di ibadah youth-nya ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama berada di situ? Mungkin boleh, kesaksian juga boleh kalau misalnya ada hal yang mungkin merasa, oh aku merasakan kasih Tuhan nih di dalam ibadah ataupun dalam acara-acara yang pernah dilakukan di GPD Pasar Kamis. Ada nggak? Mungkin ada yang berbagi cerita, siapa dulu? Sepertinya Kak Ucok sudah, wajahnya sudah mencerminkan. Sebenarnya anak muda-mudi gereja kita sih, kalau untuk solidaritas saya akuin sih luar biasa lah. Mau rela waktu, rela kerja. Mungkin ya beberapa tahun yang lalu ya, spesial ulang tahun 30 tahun gereja kita. Iya, itu kesibukan kami dari yang kerja, dari yang kuliah, dari yang sekolah, sampai pulang kerja pun sempetin ngebelain acara untuk 30 tahun, dari prepare untuk film, prepare untuk video kemana-mana. Pokoknya di situ menurut saya baru kelihatan solidaritasnya. Kelihatan dalam kategori gini Kak, mereka mau nyediain waktu sampai hujan-hujan pun sempetin berangkat gitu. Ya harapan saya sih ke depannya semoga teman-teman di Pasar Kamis ya semangatnya lagi tetap on fire, solidaritasnya tetap ada lah, ngebara-ngebara lah ya. Pokoknya semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kemarin pas ulang tahunnya ke-30 itu bikin konsep film kan, tadi aku dengar. Itu bikin filmnya film apa tuh, FTV kan, drama Korea kan atau gimana kan? Ya, semacam film pendek ya. Film pendek. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang dipulihkan lah ya. Jadi dari lahir baru lah gitu. Jadi dari yang tadinya kelam menjadi menjadi pengikut Tuhan yang lebih setia lagi. Dan tadi kan kita udah tahu tuh konsepnya dari yang kelam menjadi yang baru. Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang dipulihkan dan dibarukan itu, pernah nggak sih kalian di satu momen atau kapanpun nggak terserah, kayak kalian merasa, oh dulu aku ini sempat jatuh loh, aku ini dulu sempat kelam loh, tapi mulai dari mungkin aku pelayanan atau mungkin aku dekat dengan Tuhan, aku merasa dipulihkan oleh Tuhan. Ada nggak sih satu momen-momen seperti itu? Mungkin dari Kak Abed, pernah nggak merasakan seperti itu? Momen sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Berarti selalu lancar-lancar aja berarti masalah puji Tuhan. Belum pernah merasakan masa kelam.
sama sekali nggak ada. Oh, berarti penuh dengan sukacita sekali KB ya. Puji Tuhan, sangat diberkati sekali KB. Saya pengen dong tipsnya, nanti boleh bagi-bagi ya. Kalau yang lain pernah nggak ngerasain seperti itu? Nggak ada. Kalau kakak, Kapan ya? Boleh, maksudnya nggak harus yang kayak aneh-aneh, mungkin kayak dulu aku merasa kayak nggak sanggup, atau dulu aku stres nih, kayak aduh pusing soal masalah kerjaan atau segala macam, kayak merasa kayak diri kita tuh udah sedown-down banget deh. Pernah nggak merasa seperti itu? Mungkin after misalkan kayak orang tua meninggal kayak gitu. Jadi kan kayak misalkan kalau orang tua meninggal kan kayaknya deep banget ya, kayak kita tuh udah jatuh banget gitu kan. Tapi ya semakin dekat sama Tuhan ternyata semakin ada kekuatan gitu. Ya, jadi semakin diberikan kekuatan namanya. Kalau kita udah orang tua meninggal itu kan kayaknya kaki pincang sebelah seperti itulah. Kurang lebih kayak gitu. Yang penting walaupun kita merasa down atau merasa sedih, kita percaya kalau misalnya Tuhan selalu menguatkan. Dan balik lagi nih, kita mau bahas tentang pelayanan nih. Kita mau bahas soal improvement pelayanan. Pernah nggak sih satu waktu kita flashback dulu, inget gue udah pelayanan berapa tahun nih, tapi pernah nggak sih ngerasa selama bertahun-tahun pelayanan sama Tuhan, ngerasa kayak pelayanan gue gini-gini aja, kok gue bosen ya pelayanan gini-gini aja gitu, kayak formalitas aja gitu. Pernah nggak? Jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan kesenian, pernahkah kalian merasa bosan pelayanan ataupun hal-hal lain? Pernah. Iya. Itu waktu kapan ngerasain kayak kehampaan lah dalam pelayanan? Saya pribadi sih kayak mulai aktif dalam pelayanan sih kalau dihitung tuh baru 2 tahun ke belakangnya kayak. Soalnya 2017 saya lulus, itu masih fokus untuk nyari, kalau bahasa kita sih mencari masa depan lah. Mencari dasar karir lah ya. 2017 itu jadi cerita nih. Saling berbagi cerita dan sendiri dulu. Ya 2017 itu teman-teman, saya habis lulus sekolah, di situ saya nyoba ikatan dinas. Nah di situ saya salah satu mengikuti semacam bimbingan belajar lah kayak. Bimbingan belajar, hampir waktu saya Sabtu Minggu itu untuk ibadah itu kurang. Jadi lebih fokus bagaimana caranya mengejar satu tujuan itu. Dan sampai pada akhirnya final di situ tes lah saya. Itu saya kurang, kalau dalam ikatan dinas itu ada namanya ambang batas. Dari 3 tes itu 2 puji Tuhan lolos. Tes terakhir itu menentukan kita tuh PNS atau tidak lah. Zaman sekarang sih benar sih, ada sebagian orang tua berpikir bahwa PNS itu lebih menjamin hidup. Tapi tetap hidup itu di tangan Tuhan ya kayak. Semua kehendak Tuhan, apa kata A pasti terjadi ya. Akhirnya di final tes itu saya kurang 1 soal. Ya itulah menentukan, kalau bahasanya 2 ini percuma lolos kalau cuma 1 tahap itu gagal. Itulah 2017 itu saya gagal, terpukul ada, rasa terpukul tuh ada, di situ ada. Mulailah nggak bangun 2017 itu, bagaimana menutup tahun itu, ya udahlah gagal 2017, 2018 bangkit lagi. Tetap 2018 awal tahun kegagalan tetap datang lagi, sampai akhirnya ya kali emang udah jalannya Tuhan kali ya. Baliklah dari dunia yang tadinya fokus duniawi, fokus karir, masuklah ke pelayanan sedikit demi sedikit, beranjak dari sekolah minggu ya, dipercaya nama Om Dirman, yaitu main dulu lah sekolah minggu, baru naik ke umum bertahap. Puji Tuhan, benar kata firman, andalkan Tuhan dulu baru pintu rezeki itu terbuka. Iya, baru rezeki pekerjaan itu ya datang sendirinya lah. Karena semua berkah datang daripada Tuhan. Pokoknya semua apa yang kita lakukan itu karena Tuhan. Nah tadi kan ngomong-ngomong soal tadi yang masalah ujian ya, ujian. Kan sekarang kan Wahyu ini lagi masa-masa SMA nih. Udah, apalagi tadi kita lihat pokok doanya pengen masuk PTN nih. Pengen nanya tuh gimana caranya kamu mengimbangi pelayanan kamu sama sekolah kamu, kan? Cara mengimbangi pelayanan. Apalagi kamu lagi sibuk-sibuk, mungkin lagi sibuk-sibuk sekolah, lagi sibuk-sibuk menata masa depan seperti Kak Uco. Gimana cara kamu untuk mengimbangi pelayanan kamu sama sekolah kamu? Kalau pelayanan sih sama sekolah, selama ini masih bisa ngatur waktu. Bisa ngatur waktu. Kalau misalnya nanti di kemudian hari,
Berarti kamu sekarang masih udah kelas 12 atau masih kelas 11? Kelas 12. Kelas 12 tuh, misalnya lagi udah mau ujian nasional, udah mau mempersiapkan PTN. Coba studi kasusnya kamu di posisi seperti Kak Ucok. Aduh, aku pengen masuk PTN nih, susah, ujian segala macamnya. Gimana cara kamu untuk membagi waktu? Apakah kamu memilih untuk, misalnya di satu waktu nih kayak, aduh ada tryout nih, tryout di mana gitu misalnya. Tapi aku harus ibadah. Pilih mana? Ayo. Pilih tryout. Tryout. Gak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, tadi kan aku udah nanya-nanya nih soal tadi pilih tryout atau pilih gereja. Sekarang kita mau ice breaking dulu, main games dulu. Main gamesnya jawab cepat. Jadi nanti aku bakal tanya pertanyaan misalnya pilih A atau pilih B misalnya. Nanti pas aku hitung 1, 2, 3, kalian harus jawab bareng-bareng misalnya A atau B gitu. Tapi terserah kalian boleh pilih apa, nggak harus sama ya. Sudah siap? Nggak nanya tryout sama gereja lagi, tidak akan membuat penilaian Bapak Gembala. Tenang, di masih SMA, teman-teman semuanya wajar. Oke, sudah siap? Oke, yang pertama, pilih Yusuf atau Daud. 3, 2, 1. Daud. Yusuf. Nah ini kenapa Bapak Abednego memilih Yusuf? Suka beda sendiri. Kenapa? Apa karena dia tampan? Yusuf tampan seperti saya. Ya, Kenapa milih Yusuf? karena latar belakangnya gitu. Kenapa? Ya, pertama kan dia karena dibenci oleh sama saudara-saudaranya, dijual sama saudara-saudaranya itu, ya gitu latar belakangnya gitu. Terus akhirnya tiba-tiba sampai akhir hidupnya dia jadi tangan kanannya Firaun gitu. Itu luar biasa gitu. Luar biasa, bukan karena dia tampan. Apa yang bisa kakak pelajari dari seorang Yusuf? Kalau itu ya pertama sabar. Sabar. Walaupun banyak orang yang nggak suka sama kita apa gimana, kita harus sabar menerima. Pasti rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Amin. Walaupun cobaan, walaupun dijual, walaupun Iya. apapun digoda-godain, kenapa? Semua rencana Tuhan. Aku pengen nanya kenapa Wahyu pilih Daud? Apa karena dia muda seperti saya? Oh, seperti dia maksudnya. Kenapa pilih Daud? Karena Daud dia selalu taat sama perintah Tuhan, sehingga dia menjadi percaya Tuhan. Jadi raja ya, dan selalu setia sampai dia jadi raja, dia tetap kasih terbaik buat Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, ini pertanyaannya nggak semuanya rohani, teman-teman. Jadi ada yang agak sekuler dikit gitu. Pertanyaan kedua, pilih pacar atau teman. 3, 2, 1. Teman. Saya udah pilih pacar. Ya, kenapa Kanita pilih pacar? Kenapa ya? Karena di sana ada yang nunggu. Nonton Kak di sana. Iya. Dia lebih sayang sama aku. Enggak, kan pacar bisa jadi teman juga. Oh iya, pacar bisa jadi teman juga. Bener. Kalau yang jomblo gimana? Gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih bawa Alkitab fisik atau Alkitab handphone. 3, 2, 1. Alkitab fisik. Fisik semua. Fisik. Fisik semua. Berarti ini masih old fashion banget, Kak. Semuanya sama old fashion. Lebih enak bawa Alkitab fisik. Iya. Biar kayak macam lagi sih. Oh. Messi. Selanjutnya. Pilih game atau media sosial. 3, 2, 1. Media sosial. Media sosial kok nggak ada mini game? Kenapa pada milih media sosial? Apa nggak suka main game? Enggak Kenapa pilih media suka. sosial? Kenapa kamu tuh milih media sosial? Kalau game sih saya sebatas tahu aja ya, emang dari dulu nggak terlalu tergiur dengan dunia game ya. Tapi kalau teman-teman milih game juga nggak salah ya teman-teman ya, dari kepribadian teman-teman. Saya milih media sosial karena kebetulan kan saya sibuk di kantor ya. Waktu saya pagi nyampe malam habis di kantor. Jadi dari sosmed itu lah kadang-kadang saya seputar berita bagaimana sih Indonesia, perkembangannya seperti apa dari sosial media itu. Tapi tetap dipilih mana yang benar-benar fix lah, takut apa hoax ya. Ya, Itu yang ditakutin ya teman-teman, gitu doang. Tuh buat teman-teman juga yang pakai media sosial, pakailah media sosial dengan baik. Siapa tahu bisa saling berbagi firman Tuhan juga boleh. Seperti podcast kita yang dulu-dulu,
Ya, social life versus biblical life, jangan lupa ditonton lagi ya. Soal sosial media tuh teman-teman. Dan yang terakhir nih, sebenarnya belum terakhir sih, masih banyak sebenarnya. Yang terakhir nih, lebih pilih ibadah online atau ibadah offline? 3, 2, 1. Offline semua, bener, karena tadi lebih ada fellowship-nya. Mungkin ada nggak sih kayak dulu kan pernah ngerasain tuh ibadah online sama ibadah offline. Boleh diceritain nggak ada perubahan apa yang mungkin dirasakan? Aku pengen denger dari kantor. Perubahannya, ya. Perubahan beda banget sih. Hmm. Kalau kalau aku pribadi sih ngerasa beda banget ya. Kalau kita offline itu ya tadi kita bisa gabung sama teman-teman seiman, sama saudara seiman, semuanya kita ada di situ, kayaknya kekuatan api itu tuh ada gitu. Tapi kalau misalkan online tuh kayak ya udah santai aja gitu. Jadi kayak sama aja kayak nonton di media sosial aja biasa gitu. Ada api guys, api pantai Ya. Nah, kan ngomong-ngomong tadi soal ibadah, soal kumpul sama fellowship, itu biasanya kalau misalnya ibadah YOT itu hari apa dan jam berapa? Boleh deh kamu sih, ibadahnya kapan, jam berapa? Kalau Hari dari Sabtu. Hari Sabtu, jam? Jam 7 malam. Itu jam 7 malam. Berarti buat kalian yang mau ngedet nggak bisa. Gereja dulu guys, baru ngedet. Kan kalau misalnya ibadah YOT kan tadi kan ada fellowship, kumpul sama teman-teman. Biasanya kalau misalnya kumpul sama teman-teman itu sering ngapain aja? Itu sering selain hangout, ngobrol-ngobrol gitu. Ada misalnya berbagi firman Tuhan kah, berbagi kisah, cerita kah, curhat kah? Biasanya Kak Abed nih, Abed mukanya tersenyum-senyum berseri, kayaknya ada yang mau diceritakan nih. Sepertinya nih. Ya kalau lagi sama-sama yang ngumpul-ngumpul aja gitu. Ya bercanda-bercanda. Kadang-kadang ya misalnya kalau ada masalah apa curhat gitu, kita siapa tahu ada kita ngasih solusinya gitu. Ya gitu aja. Berarti saling support Yeah. ya dalam sebuah ibaratnya dalam sebuah komunitas, bukan komunitas jadi dalam keluarga Allah. Keluarga Allah. Dan kita balik lagi nanya soal tadi, aku sempat pengen nanya nih sama Kak Ucok. Tadi kan udah sempat ngerasain jatuh bangun pelayanan. Kan? Terutama tadi masih dilemanya masih di rumah anak muda kan. Iya. Gimana caranya, ini nggak terbatas untuk Kak Ucok aja, tapi buat semuanya juga boleh jawab. Gimana sih cara kakak-kakak semua itu mengimprove pelayanan kalian? Misalnya yang dari dulu mungkin yang biasa-biasa aja, tapi sekarang kayak aku semakin bertumbuh nih dalam pelayanan, atau mungkin Tuhan menemukan talenta aku nih gitu. Kalau saya pribadi sih kayak memang sih dikasih Tuhan satu talenta itu udah sangat luar biasa ya. Walaupun Tuhan ingin kita itu lebih dari satu talenta. Ya, Tuhan tahu lah ngebentuk kita seperti apa. Tapi menurut saya sih Kak, bagaimana cara saya untuk terus berinovasi lah untuk ngebajuin gereja lah, ngebajuin dan kategori pelayanan ya Kak ya dari Tuhan. Saya bermain musik memang tidak terlalu jago kayak musisi-musisi di luar sana. Tapi hampir ada waktunya setiap mungkin saya istirahat di kantor, sesempat mungkin saya nonton di YouTube bagaimana cara bermain keyboard yang enak didengar, harmonis, bagaimana memimpin. Kan kalau di keyboard itu Kak, kita sebagai, kalau bahasa saya juru kunci ya Kak, juru kunci untuk semua pemain band. Terkadang kan tipikal pemain band yang si A, si B itu berbeda. Kita sebagai penengah bagaimana tempo permainan si A, si B itu kita satukan. Nah itulah dari YouTube itu atau dari sosial media tadi sumber-sumber yang kira-kira membangun bagi saya tonton, saya lihat gitu. Nanti saya share ke teman-teman, tempo seperti ini, lebih baik seperti ini arahnya gitu loh. Tujuannya ya tetap untuk Tuhan aja pelayanan. Tadi kan Kak Ucok sama si Wahyu kan sama-sama main keyboard nih. Berarti Kak Ucok mentornya si Wahyu gitu. Wow, dia duluan. Apakah dia lebih jago? Duluan. Dia duluan. Iya. Tapi sering kayak sharing pelayanan gitu nggak? Sering ini nih kuncinya bagus nih. Sering. Sering. Iya. Kadang saya jujur suka nyontek juga. Suka nyontek juga? Iya, suka nyontek. Terkadang kan pola permainan dia sama pola permainan saya berbeda ya. Mungkin ada yang sedikit bisa saya ambil dari dia, bisa saya terapkan. Terkadang juga nggak bisa saya terapkan. Saya nanya sama dia gitu. Adalah case-case tertentu. Kalau Wahyu sendiri, biasanya kalau misalnya sama Kak Ucok, belajarnya gimana tuh? Saling gitu nih, apa sih namanya? Komunikasi. Komunikasinya gimana tuh? Ini kunci ini gitu. Coba belajar ini gitu.
gimana caranya kamu sendiri ibaratnya gini deh, kayak kamu sendiri mengimprove pelayanan kamu tapi juga membantu pelayanan kamu Ucok untuk lebih berkembang, apalagi sama pemain keyboard gitu. Biar sama-sama lebih jago. Gimana itu? Coba dipandang dulu kalau ngapain aja ya. Biasanya ngapain? Ngapain? Dia sekarang udah telepati kan. Udah telepati. Iya. Nah kalau misalnya dari WL nih, sebagai seorang WL, how to improve our service Iya. life? Pertama belajar misal dari kan kita kan misal GPD kan lagu-lagunya lama-lama semua. Ya terus belajar sebisa mungkin tuh belajar lagu-lagu baru. Ya gitu aja sih kan, terus ya supaya apa sih lagi lagu-lagu yang lagi hits siapa gitu ya Hits. gitu. Lagu lagi hits apa sekarang yang di GPD Pasar Kemis? Tarik sis nggak? Apa ya lagu-lagu yang lagi hits yang lagi dibawain di YouTube? Ya nanti yang kita lagi bawakan nanti. Oh. Nanti nanti ya, tonton ya. Nonton sampai habis lah. Oke. Ini boleh juga nih promosi gitu. Aduh. Skill. Dan untuk Kanita nih, kan sekolah minggu tuh, gimana caranya kakak mengimprove pelayanan kakak di sekolah minggu? Tapi sebelumnya dulu sempat pelayanan sekolah minggu dari umur berapa? Dari umur berapa ya? Saya mah udah masuk kak. Mm-mm. Kakak duluan. Kayak kedua Berapa deh. tahun ada pelayanan di sekolah minggu? Udah ada mungkin 4 tahun. Oh 4 tahun. Mm-mm. Itu gimana cara kakak untuk mengimprove pelayanan kakak di sekolah minggu? Siapa tahu kan Susun di rumah juga ada yang pelayanan sekolah minggu di DPD. Ya mungkin lebih dipelajarin lagi sih, kayak kita gimana cara kita untuk menarik perhatian anak-anak sekolah minggu, karena kan kalau anak-anak sekolah minggu kan masih anak-anak kecil kan. Jadi mereka mungkin masih sibuk dengan mereka sendiri. Mereka. Iya, dengan dunia mereka sendiri gitu kan. Tapi gimana cara kita menarik biar perhatiannya ke kita gitu. Terus gimana caranya biar mungkin mereka happy di situ. Misalkan lagi puji-pujian diajak ikut menari gitu. Ayo ada di rumah, kita menari semuanya. Ya gitu. Jadi kan kalau misalnya Kanita ceritain soal tantangannya gimana cara improve pelayanan di sekolah minggu, aku pengen tanya dong sama yang lain yang sama pemain keyboard, sama yang WL juga. Gitu. Ada nggak sih tantangan tertentu selama pelayanan, apalagi pelayanannya di mimbar kan ya? Ada tantangan misalnya, aduh, gue malas bangun pagi nih, ibadah pagi nih. Udah malas nih main keyboard, lagunya susah. Ini WL nulisnya lagu apa, ini apa, ya kan? Pernah nggak gitu tantangannya dalam pelayanan? Ya tantangannya lebih ke komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu gimana sih? Ya misalnya kadang-kadang kan kita kan mepet gitu. Jadi kita nulis ini, ntar latihannya besok minggunya gitu. Ya jadi mungkin kunci-kuncinya salah apa gimana gitu. Itu lebih ke tantangannya untuk mengkoordinasi semuanya. Solusinya gimana tuh caranya? Ya, solusinya ya misalnya temponya apa gimana, terus egonya dikurangin gitu. Misalnya si Ucok mau main di mana, jangan Cok gini aja. Ketinggian. Ya. Suaranya nggak nyampe. Berarti komunikasi lah. Iya. Berarti tantangan yang salah dari dalam diri sendiri nggak ada berarti kayak misalnya. Ini memang hidupnya Kak Ucok ini penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, sangat sukacita sendiri. Tantangannya nggak ada, misalkan kita kalau misalnya pelayan kan tantangan dari diri sendiri ada kan, kayak misalnya males lah, apa lu berarti sama sekali nggak pernah ngerasain males. Karena kan udah ditunjuk WA, udah tanggung jawab. Oh, udah tanggung jawab. Luar biasa sekali ya, perlu dicontoh ini. Dan sekarang untuk para pemain keyboard nih, coba dipandang dulu satu sama lain. Coba tantangannya apa nih? Apalagi kalian sama-sama main keyboard, sama-sama sering tukar-tukar ilmu segala macamnya. Mungkin dari Wahyu kalau tantangannya dalam pelayanan main keyboard ada nggak? Dan caranya menangani gimana? Gak ada juga. Aku sama sekali gak pernah merasakan tantangan dan gak pernah merasa malas, gak pernah. Hidup mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Gak ada ya. Nah kalau Kak Ucok ada nggak gitu?
Kalau saya pribadi sih ini paling ketika kita kedatangan hamba Tuhan ya, baru gitu, tamu lah kayak. Ketika dia habis menebarkan Injil atau mau ada lagi satu pujian yang pasti akan diangkat sama beliau untuk kita sama-sama nyanyikan. Terkadang lagu-lagunya itu terus terang aja lagu Pantai yang lama gitu. Kategori bukannya kita tidak bisa mengikuti lagu mereka, tapi terkadang ada sedikit ketakutan sih. Itu bagi saya sih, nggak tahu bagi dia ya. Terkadang hamba Tuhan kalau habis firman Tuhan itu, hamba Tuhan tamu itu bawa satu lagu pujian itu, lagu apa, ada kepikiran di hati juga ada, bisa nggak ngiringinnya, setidaknya tahulah pernah dengar gitu. Kadang-kadang kan mungkin teman-teman yang udah jago lah di keyboard kali ya, itu dulu pas awal-awal sama lah ngerasain hal gitu juga. Itu tantangan saya sih, nggak ada lagi. Berarti tantangan dari dalam diri sendiri nggak ada sama sekali? Nggak ada? Nggak ada? Iya. Hebat bener, kayak tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nggak ada guys, rasa malas tuh nggak ada. Berarti bener-bener hatinya bener-bener untuk melayani Tuhan. Jangan malas ya kalau melayani ya. Contoh lah kakak sebenarnya nggak ada sama sekali Bisa, tantangan. pasti bisa Kak. Pasti bisa, asal nih ya. Dan motivasinya semuanya pada Tuhan. Yes. Dan ngomongin soal tantangan nih, tadi kan kita udah ngomongin tantangan dalam pelayanan. Kalau misalnya tantangan yang dihadapin ketika membangun hubungan dengan Tuhan, apalagi di dalam komunitas kalian kan, di Youth GPDI Pasar Kemis, ada nggak tantangannya? Apalagi misalnya bahkan yang pacaran misalnya, kayak ada nggak sih yang bikin kayak bingung kayak gimana ya cara aku bagi waktu untuk aku berhubungan dengan Tuhan sama berhubungan dengan pacar gitu. Ada nggak? Abed nih kali kayak Siapa? Ini kalau misalnya tentang Tuhan ini lebih bahas sama Abed. Abed. Iya, Iya. Abed. Abed lebih berpengalaman soalnya. Ada nggak tantangan yang dihadapi Nangis. ketika jangan nangis. Isuk. Tantangan yang dihadapi ketika ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Tantangannya ya pertama itu karena itu aja sih Kak. Kadang-kadang males gitu, emang ada kan Males. jujur manusia. Ada males. Terus misalnya hujan apa gimana gitu kan. Males. Ya nggak ada dateng apa gimana teman-teman. Terus ya gitu kita harus bisa menang sama iblis itu. Betul. Kalau apa namanya hujan apa gimana kita bawa payung apa ya berangkat aja gitu. Berangkat aja, jangan alasan. Iya. Jas hujan ada, Iya. Gojek ada, Gokar ada, aja. Promosi nih, ada Oh, semua itu. Promosi. Terus apa lagi lagi? Iya, itu aja sih. Udah, itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kanita nih, kan sudah memiliki kekasih kan? Sudah berkasih. Tantangannya kan pasti double tuh. Gimana caranya membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan pacar kan? Pernah ada selain itu nggak? Caranya membangun hubungannya di dalam gereja. Oh di dalam gereja, makanya cari pacar. Ditarik. Oh kalau ditarik cari pacar dalam gereja. Sama-sama saling bertumbuh. Iya. Jadi nggak clash gitu. Nggak clash gitu. Tapi sama sekali nggak ada tantangan dong. Enggak dong. Dalam hubungan dengan Jangan doi dong. sama Tuhan nggak ada. Lancar jaya. Tetap yang utama Tuhan tapi. Oh benar sekali. Cinta Tuhan maka Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Nah. Wow. Tapi bener loh. Jadi kemarin aku sempat podcast sama Kostif. Jadi bahas soal gimana cara kita mengatur pelayanan sama hubungan juga. Karena kemarin dia kan sama pacarnya kan couple. Jadi kita share soal gimana caranya mengimbangi itu. Dan pokoknya bagi kalian yang jomblo, pokoknya kalau misalnya kita pengen ibaratnya pengen punya apapun di hidup kita, mau cinta kayak mau masa depan kayak asalkan kita tuh motivasinya sama Tuhan dulu, kita kasih Tuhan yang baik, pasti Tuhan juga bakal berikan kita. Dan yang terakhir nih, coba sekarang kita pikirkan bareng-bareng. Aku pengen tanya sama kalian satu kata untuk komunitas kalian, yaitu Youth GPDI Pasar Kemis. Satu kata. Mungkin boleh dimulai dari KB dulu, satu kata. Buat PPDI Pasar Kemis. Satu kata. Pertama solid. Solid. Ya, solid. Kenapa solid? Ya solid bagaimanapun kita kan bermacam-macam nih orang, ada orang Jawa, ada orang itu
walaupun macam-macam kita harus solid jadi satu gitu untuk fokus kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Terus kalau Wahyu, satu kata. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Apa ya? Tuhan mengetuk hatimu, satu kata. Ini kayaknya paling serius, kata-katanya paling serius, paling dalam. Giat. Kenapa giat? Karena ya dalam hidup kita harus selalu giat dalam rumah itu. Wes. Karena untuk youth GPDI semakin giat lagi. Nah, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada youth GPDI Pasar Kemis? Udah guys, semangat. Nah, dari Kanita dulu deh. Sebenarnya tadi solid juga sih, Soalnya sama. juga sih, nggak boleh sama. Ganti. Nggak boleh sama. Apa ya? Solid, giat. Tadi kan udah jadi satu, bertumbuh. Kenapa kata itu dipilih? Bertumbuh, jadi tetap solid, jadi menguatkan satu sama lain, terus giat untuk terus memuji nama Tuhan gitu. Terus bertumbuh, jadi nggak cuma di situ aja, tapi bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan ya. Dalam Tuhan. Dan yang terakhir nih Kak Ucok nih kayaknya pesan-pesan nih Waduh, dalam nih. Namanya dalam nih. Saya cuma satu sih, semangat aja. Semangat aja. Udah, Semangat. nggak ada kata-kata lain. Karena tanpa giat, tanpa apa tadi? Giat, Solid, giat, giat tanpa solid, bertumbuh. bertumbuh. Kalau nggak ada semangat, belum tentu bisa. Paling nggak ada Semangat dulu aja. Jadi tadi ada solid, ada giat, ada semangat, sama ada bertumbuh. Pokoknya tuh yang benar-benar menjadi apa ya rasanya kayak merema banget di dalam kehidupan kalian. Bener banget. Dan ya sepertinya pertanyaan sudah habis, tapi rasanya masih pengen ngobrol-ngobrol sama mereka nih, soalnya seru banget kalau misalnya bahas soal pelayanan, soal komunitas. Dan aku belajar banyak banget sih dari kalian di sini kalau misalnya kita sebagai pelayanan tetap harus fokus sama Tuhan, walaupun kita punya masalah. Tadi seperti Kak Ucok bilang, kayak kita harus tetap kembali lagi gimana caranya kita tetap stay di jalannya Tuhan. Dan dalam semua komunitas juga kita harus saling support. Yang tadi nih kita sebutin aja, harus solid, harus giat, dan harus bertumbuh biar jadi semangat. Yeah. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast. Sedih banget ya, udah ngobrol seru-seru banget sama mereka. Tapi rulesnya adalah sebelum mengakhiri podcast kita harus berdoa. Tapi yang doa bukan hostnya, tapi harus salah satu dari narasumbernya. Silakan. Calon-calon pendengar siapa? Silakan dilihat dulu. Abang Ucok ya. Abang Ucok. Oke. Kita mau doa bareng. Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat anugerah Bapak. Ini bukan kekuatan kami karena penyataan Roh Kudus ini nyata dalam kehidupan kami Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini Bapak, bukan karena kekuatan kami Yesus. Tuhan, kami sudah melakukan kegiatan podcast ini Bapak. Semoga podcast yang kami siapkan ini Bapak dapat memberkati teman-teman kami di luar sana ya Bapak, khususnya untuk GPDI Banten sendiri ya Bapak. Tuhan Yesus berkati juga masa depan kami, masa remaja kami ya Bapak. Bila kami selalu dalam lindungan-Mu saja ya Bapak. Engkau tahu apa problem kami dalam hati kami masing-masing Bapak. Engkau tahu apa yang kami butuhkan ya Bapak, Engkau cukupi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga Bapak, berkati juga untuk gembala sidang di tempat ini Bapak. Gembala sidang GPDI Pasar Kemis, gembala sidang dimanapun yang ada di luar sana ya Bapak. Dalam kebutuhannya, dalam kesehatannya, dalam masalahnya Engkau cukupi ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati ya Bapak untuk negara kami Bapak, bangsa kami Bapak. Saat-saat ini kami dilanda dengan pandemik virus COVID-19 ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, itu merupakan salah satu uji iman kami ya Bapak. Engkau yang memberinya juga, Engkau akan mencabutnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya Engkau tempat kami berharap, hanya Engkau tempat kami meminta ya Yesus. Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna ya Bapak. Banyak dosa pelanggaran kami selama ini ya Bapak. Engkau sucikan kami ya Bapak, Engkau ampunkan dosa kami ya Bapak. Agar berkat yang Kau kirimkan tidak menghambat dalam kehidupan kami ya Yesus.
Tuhan ini menjadi doa sembahyang kami Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Ucok, Kanita, Kak Bendiba sama Wahyu udah ngobrol-ngobrol bareng Cicung. Boleh kali ada Instagram itunya, yachtnya apa? Akun pribadi itu gereja Oh, nih. gereja ada. Gereja aja. Gereja ada apa akunnya? Untuk teman-teman yang di luar sana mungkin mau tahu sih bagaimana GPD Pasar Kemis kegiatan apa aja, tetap pantau kita di GPD Pasar Kemis ya. Di Facebook juga ada ya GPD Pasar Kemis. Semua kegiatan, spesial Natal, spesial event apapun akan kami post di sana. Mungkin di bawah sini gitu. Cek ya. Cek di bawah sini. Iya. Dan sekarang boleh dong dibagi Instagramnya biar follow-follow sama teman-teman Dusenian. Dari KB dulu Instagramnya apa? Apa? Ayam Abed Irawan. Di bawah sini gitu. Di bawah sini guys. Wahyu Instagramnya? Pratama_quality. Nanti di bawah sini guys gitu. Kalau Kak Ucok Instagramnya apa? Nanti editor Trin ada ya. Dan editor Christianardiansa.s. Titik S. Follow dan terakhir kan Dita. Nita Nurbetis. Tapi jangan digunain ya, udah ada yang punya loh Iya. ya. Ada yang punya loh. Dan jangan lupa follow, jangan lupa juga follow Instagram aku. Ada juga di bawah sini. Dan sekali lagi Cicu mau ngingetin, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, tombol merah di bawah sini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @tusengeneration_banten. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat Tusenian yang di rumah dan juga bisa Amin. memberkati Tusenian yang di rumah. Sampai jumpa next week. See you. Bye bye. God bless you.